Jadi sudah. Monggo yang kelompok 2 bisa langsung ke room 2, kelompok 4 bisa langsung ke room 4 nggih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sudah ada panitianya? Tidak ada ini. Oke ya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini, dengan udara yang segar ini, kita bisa bertemu kembali dengan satu semangat agar laporan aktualisasinya bisa uji keterbacaannya bagus, uji kepahamannya bagus, dan bisa meyakinkan yang lain sehingga bisa sebagai syarat lulus untuk menjadi PNS. Namun itu terlalu kecil cita-citanya. Semoga juga memiliki cita-cita agar apa yang dilakukan itu berdampak. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja ya. Mulai dari siapa dulu? Silahkan. Ini hanya sekedar mengevaluasi ya. Mas Iksanul, Mas Ikhlasul Amri juga boleh, silahkan. Jadi begini ya, tolong yang belum menunjukkan karyanya ke saya ditunjukkan, karena kemarin juga ada pengalaman, saya lihat ada 2 orang yang belum menunjukkan karya ke saya, itu masih, wah, itu walaupun sudah ngikuti ini, tapi dia nggak melakukannya dengan baik ya. Oke, langsung saja. Halo, siapa? Suara saya terdengar enggak ini? Terdengar, Pak. Nah, langsung saja, enggak usah Indonesia Eh, style gitu pilih, ya. pilih F. Kalau orang Indonesia style nanti nggak maju-maju negara ini. Abang pasin kotak-kotak ini. Langsung saja siapa yang mau paparan Lagi gitu ya. sibuk nih. Di Zoom, Pak. Saya Fitriana izin Rahmawati boleh presentasinya, Pak. langsung saja ya. Di-share langsung. Siapa? Fitri, Pak. Ya, Fitri, Triana. silahkan. Siapa? Izin share screen ya, Pak. Oke, siap. Berikut untuk laporan aktualisasi saya. Judul dibaca. Judulnya pembuatan repositori digital spesifikasi teknis sebagai dasar pengadaan di Kanwil Kementerian Agama DIY menggunakan website Canva tahun 2025. Atau gini Mbak, di kanwilnya ditaruh di belakang tempatnya gimana? Sebelum tahun atau setelah tahun, Pak? Sebelum tahun tadi. Sebelum Belum tahun ya. tahun. Ya, coba dibaca Ngeten? lagi. Ya, Pembuatan repositori digital spesifikasi teknis sebagai dasar pengadaan menggunakan website Canva di Kanwil Kementerian Agama DIY tahun oke. 2025. Websitenya Canva ya. Oke, Oke. Belum bisa membuat website sendiri. belum, Pak. Oke, lanjutlah. Oke, tidak apa-apa. Untuk halaman covernya, kemudian ini untuk lembar persetujuan, nanti judulnya saya Nanti judulnya di ganti lagi, anu Pak. ya. Sebab ada yang Oke, menanyakan kenapa tempat ini kok di depan, buat taruh di belakang. Lanjut oke. ke bawah. Berikut untuk lembar pengesahan. Izin. Saya ke sana lagi mau. Ini kata Oke, pengan Nah, enak. kata pengantar, ya. Lanjut. daftar Presentasinya isi. dibesarkan, Snack Mbak. tidur. Dibuat 125 ya. Iya, Pak. Ya, oke, Seperti ini, lanjut ke Pak. bawah. Ya, Daftar isi lanjut. belum saya isi ya, Pak. Oke. Nggak ini Daftar kok. tabel, Belum, gambar belum. Ya, segera ya. belum saya tambahkan. Oke. Untuk pendahuluan, latar belakang, Mana belanja masalahnya? eh, Gini aja. Sudah ada regulasi yang dimasukkan?
Sudah, Pak. Sudah ya? Oke Sudah. ya. Ya, soalnya ada yang menanyakan di situ. Oke, lanjut. Sudah. Untuk belanja masalah di sebelah sini, Pak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, menunjukkan bahwa pengelolaan data spesifikasi teknis Mana itu mana? masih Mana yang dibaca mana? Yang sebelah dibaca ini, mana? Pak. Ah, oke, oke, dibaca. Hasil observasi Loh, kok dan dikebawahkan lagi hilang? Ya, oke. bentar, Pak. Hasil observasi dan wawancara di Kanwil Kementerian Agama DIY menunjukkan bahwa pengelolaan data spesifikasi teknis yang menjadi dasar dan dalam proses pengadaan barang atau jasa masih dilakukan secara manual dan tersebar di berbagai dokumen, sehingga menyulitkan ketika dibutuhkan secara cepat dan terintegrasi. Terus? Kondisi ini menimbulkan risiko keterlambatan, inkonsistensi data, menyulitkan pembaruan informasi, dan potensi kesalahan dalam penyusunan rencana kebutuhan pengadaan. Melalui Oke. habit, Lanjut aja, terus declare judul. Nah, ini tolong nggak usah kasih eh, 1, 2, 3, 4 ya, karena ini di bagian pendahuluan jarang sih ya. ya Ya, Pak. nanti jadikan dalam bentuk paragraf ya. Nggih, ya Pak. Ya, walaupun Saya satunya nanti tandain dalam dulu. kurung atau ya, oke. Paragraf terus, lanjut. Berdasarkan kajian terhadap permasalahan tersebut, maka aktualisasi ini mengambil judul Pembuatan Repositori Digital Spesifikasi Teknis sebagai Dasar Pengadaan menggunakan website Canva di Kanwil Kementerian Agama DIY tahun 2025. Oke, Ini Mbak, saya yang dimasukkan perbaiki ke dulu. yang dimaksud dengan repositori digitalnya apa? Seperti kayak penyimpanan digital seperti itu, Pak. Jadi Ya, untuk ya pakai menampilkan pakai data apa? Pakai apa, menggunakan Mbak? website Canva ini, Pak. Nanti dia tersimpan di mana? Apakah Canva bisa menyimpan secara otomatis? Bisa? Nanti Bisa. ditautkan ke Google Drive, Pak, linknya. Link Nah, file tersebut disimpan di Google Drive, nanti ditautkan di websitenya tersebut. oh, lah gitu loh maksud saya ya. Nggih, Jadi kok nggih, Pak. kayak punya hosting sendiri gitu. Nggih, Ya. Suatu saat nanti Mbak ya belajar pakai ini ya GitHub ya. nggih, Pak. Penyimpanannya pakai GitHub saja karena GitHub itu GitHub unlimited ya. Kalau Google Drive kan hanya sekitar 15 15. gigabyte ya. Nggih. Iya, Nah, Pak. itu nanti suatu saat ilmunya ditingkatkan masuk ke github.com. Selain Nggih. GitHub itu bisa sebagai hosting untuk website, suatu saat nanti belajar website ya, juga untuk bisa penyimpanan yang unlimited ya, Nggih, Pak. atau pakai GeoCities nanti ya, lebih berkembang lagi. Oke, tidak apa-apa, kebanyakan penguji tidak sampai di situ. Lanjut Berikut untuk tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. ya, oke lanjut penomornya sudah oke ya, oke, Ya, Pak. tidak ada yang utak-utik di situ. Lanjut profil organisasi, oke, Deskripsi aktualisasi, organisasi. oke, oke, oke. Terus bener ya abisinya ya, sudah betul ya. Nggih. Mungkin menjoroknya terlalu dalam ya Mbak ya. Yang ini ya, Pak ya. Misalkan A integrasi itu harusnya huruf A kan urut tepi, tepi saja itu tepi paragraf atasnya. Gitu. Tidak langsung Di menjorok sini. terlalu dalam. Nah, di situ betul Mbak. Ya nanti ya diatur semuanya ya. Mulai Ini dari atas. di Coba sini ya, salah Pak. satu ya geser ke kiri. Lah itu betul. Ya. Oke. Nanti mulai Iya, atas Pak. diatur lagi ya. Nah, Nggih. itu juga ada menjorok terlalu dalam itu. Lanjut. Tapi dah penomorannya ke atas. Mulai ulangi-ulangi terus. Terus ke atas lagi. Mulai apa ini? Nomor, nomor. Nggih. Ke atas. Coba ke atas lagi. Ya, Dua. 2A terus geser ke A. bawah. Betul. Terus Terus ini kok A. satu. Ini yang nilai organisasi, Pak. Ini kan Oh visi. ya, sudah. Oke, Nggih. terus yang ke bawah. Ini Nah, satu itu kurung. ya A-nya dari mana itu? Ini dari nilai organisasi. Nggak, Bel. Oke, sebentar ya ada tamu. Oke, lanjut. Ya, Pak. Itu A Dari nilai, nomornya. ya, dari nilai-nilai organisasi ini A, kemudian satu kurung. Habis A itu apa, Mbak? Ini Pak. Oh, betul ya. Satu kurung ya. Cuma ini Nggih, nanti satu geser ke kurung. kiri ya. Wes Nggih, bener-bener lanjut. Lanjut aja. nggih, Ya udah ngerti ini penomorannya. Oke. Nanti cuma ya terlalu menjoloknya banyak, Mbak. nggih. Matrik Lanjut. aktualisasi. Tolong jangan. Oke, sudah apa-apa ya soal itu aman ya. Oke, geser ke bawah. Oke ya, ini tabel ya. Maaf, maaf. Nggih. Penulisan tabelnya salah, Mbak. Pripun, Pak? Ya.
Ini di tabel ini berada di bab berapa? Belum ada. Nah ini enggak loh, tabel ini masuk di Oh, bab berapa ini? bab 2. Ya, berarti depannya 2, Mbak. Itu tabel ke-1 ya? Iya. Berarti 2.1. Gambar pun sama, Mbak. Oh, 2.1. Iya, itu. mengikuti babnya ya, Pak ya? Iya, tahu Oh, skripsi udah pernah tuh, Mbak? udah, Pak. Iya, Pak. Nah, selalu ya, karena jadi PNS terus selalu skripsinya. Oke. Geser ke bawah, oke. Coba kegiatannya diboco. Mengkonsultasikan kebutuhan data spesifikasi teknis yang akan ditampilkan dalam website repositori digital. Oke, saya tanya, mengkonsultasikan ke siapa? Didetailkan ke tahapannya, Pak, kepada mentor atau pengelola PPJ yang lain. Ya sudah, nah iso jawab terus. Kalau depannya nanti mengkonsultasikan ke mentor terhadap kebutuhan boleh ya, lengkap jadi orang sekali bacain. Nah, oke lanjut ke bawah. Iya, Kalau mau diedit ya. iya, Pak. 2 apa itu? Membuat website di Canva sebagai media repositori digital spesifikasi teknis. Aman ya. Kalau harus yang Iya, tanya Canva nggak punya repositori. Repositorinya itu kan miliknya Google Google Drive. Drive, miliknya GitHub, miliknya Iya, Geocities itu ya. Aman moga-moga untuk ya. iya, Membuat website di Canva sebagai media, padahal bukan repositori ya, hanya merupakan link saja atau URL ya. menampilkan Terus pernah linknya ditakoni tersebut. kan piye? Di Canva kan nggak punya tempat penyimpanan atau repositori, terus jawabmu piye? Mungkin nanti saya tambahin sebagai media untuk menampilkannya aja, Pak. Nah, tambah hati-hati ya. Iya. Walaupun tidak semua juri tentang ngerti dunia website ini. Nah, apa itu? Canva sebagai media untuk menampilkan report. Lah, itu keren-keren kalau itu masuk akal. Selanjut Mbak ke bawah. Mengumpulkan dan mengupload data spesifikasi teknis yang sudah ada ke Google Drive. Nah, itu masuk akal. Masuk akal. Istilahnya apa Yang repository? Kalau di Google Drive istilahnya folder, Mbak. Kalau di GitHub pakai istilahnya repository. Tapi istilah apa ya? Pokoknya bisa menjawab ini. Jadi ya, nanti jawabannya repository itu merupakan istilah lain daripada folder gitu ya. ya, Hati-hati Mbak ya. ya, Pak. Oke, tapi rata-rata di Indonesia yang uji itu kan nggak ngerti. Lanjut ke bawah. Yang keempat, menguji penggunaan website Canva untuk repositori digital spesifikasi teknis. Nanti di anu lagi ya. Menampilkan oke, repository digital. Oke, geser ke bawah. Yang kelima, melakukan monitoring dan mengevaluasi penggunaan website repositori digital spesifikasi teknis serta menyusun laporan akhir. Oke, lanjut. Wes, rada aman. Terus Untuk pelaksanaannya, sudah ada bagi minggu-minggu ini sudah ya ada ya. sudah, Pak. Oke, apa itu? Satu mengkonsultasikan nanti. Ya, lanjut lagi. Terus Membuat website. dibaca Mbak. Membuat Nomor 2. website website di Canva sebagai media untuk menampilkan repositori digital spesifikasi teknis. Semoga aman. Tahapannya outputnya ada membuat akun Google untuk pengelola pengadaan barang jasa, kemudian membuat akun Canva menggunakan akun Google tersebut, terus yang ketiga membuat rancangan tampilan website. Oke. Ya, lanjut. Jadi yang keempat itu mengumpulkan dan mengupload data spesifikasi teknis yang sudah ada ke Google Drive. Outputnya berupa file yang sudah terupload di Google Drive, Pak. Itu linknya ya. Oke. Saya balik sih Mbak. Drive ke bawahnya. Google saya berhenti sih. Tapi linknya benar ini sudah ya. Betul, Pak. Tapi yang bawah kok ada
strip Nanti ke garis miring D, D yang atas kan tidak ada strip garis miring D ya. Kepingan ya. Ini yang di sini itu untuk eh, bukti dukungnya Pak. Yang ini Oh bukti dukung iya, ini kan saya yang upload atas di tuh, yang atas tuh folder ya. iya yang ini folder Google Nah, Drive-nya, makanya yang ini di situ untuk ada di lampiran bawah kok bukti ada Google Name, di kegiatannya. atas nggak ada Google Name, oke ya. Oke. Mungkin orang nggak jeli sampai ke kode-kodenya itu ya. Lanjut ke bawah. Ini untuk Nah, ini untuk persetujuan dari mentor untuk membagikan website link websitenya. oke. Link websitenya tidak dipendekkan, tetap panjang gitu ya. Saya pendekkan Pak, saya bikin ke Apa Bitly. pakai apa? Nah, Bitly. sudah belum? Sudah. Bitly atau Tiny URL ya, boleh ya. Iya, iya Pak. Kan enak itu, Oke. keterbacaannya dan isinya kan rodok cocok. Lanjut, Mbak. Saya juga buat QR code-nya juga Pak, sudah saya bagikan juga. Oke, thank you. Yos, apik. Terus yang ketiga ini pembagian link websitenya ke grup WhatsApp grup pengelola pengadaan barang jasa Hanya yang untuk di dibaca Kanwil. atau hanya untuk dibaca ya? Gimana Pak? Pembagian link itu untuk dibaca orang lain atau untuk diedit orang lain? Untuk dibaca Pak. Untuk dibaca ya, sementara editnya Iya, memang tertutup ya. iya. Oke, data lanjut ke bawah. Yang Terus ini apa, Mbak? eh, Suksesnya jenengan apa? Suksesnya apa nanti? saya pakai ini Pak, evaluasinya menggunakan kuesioner, pakai Google Form. Saya bagikan Mm-mm. kepada staf pengelola pengadaan barang jasa. Apa? Ini saya Sing do evaluasi apa? terkait, Antara sing before and after loh, banding nol ya, before and iya, after ya. iya Pak. Iya Pak, saya Oke. ada Pak, before dan dengan Ya, sesudahnya. itu Nanti saya penting tambahkan. banget ya. Jadi tak tak suruh awal tak suruh jaga nih gini agar nanti dengan ujian tuh sudah ready ya, mentalnya, Berarti nanti ilmunya. dibuat perbandingan ya Pak, persentase Iya, dari sebelum ke iya sesudahnya. toh. Baik Pak, Sukses itu ini saya kan harus tambahkan. membandingkan antara before and after toh. Ya. Iya Pak, ini saya tambahkan. Oke, lanjut. Sini untuk kemarin ada saran juga dari teman-teman. Jadi saya tindak lanjuti juga untuk sarannya untuk Apa itu? menambahkan foto yang sesuai. Kemarin kan saya masih foto yang di website itu saya masih dalam bentuk kayak logo gitu loh Pak. Cuman logo Oke. komputer aja atau apa. Terus sekarang Coba nanti ditambahkan ini foto nanti realnya. saya minta websitenya dibuka ya. Oke, Oke, ya Pak. lanjut. Ini yang laporan akhirnya untuk kendala atau perubahan aktualisasi dan solusi. Tabelnya tiga Ya, dua apa dua dua ini? tiga Pak, bab tiga. Ya 31 tuh, Mbak. Tadi kan sudah yang satu ini. Oh, ya sudah lanjut. Udah bab 3 ya. Oke. Ya, Untuk kendala lanjut. dan solusinya sudah. Hmm. Nanti Terus untuk analisis dampaknya apa, Mbak? Analisis dampakmu apa gini-gini? Coba analis analisis. dampak itu sing bagian mana ya Pak ya? Ayo, itu kan biasanya kan ada analisis dampak ya. Coba tak cek maksud analisis dampak itu ya. Ini Pak. Analisis dampak adalah proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi potensial dari suatu perubahan atau keputusan pada suatu proyek. Sistem atau proses analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami dampak langsung maupun tidak langsung untuk membantu dan pengambilan keputusan dalam lebih baik, mengurangi resiko. Lah itu dia. Ya, analisis dampak. Artinya Dan itu nanti bisa, kayak kebermanfaatan ya. iya, Bermanfaatan langsung atau tidak langsung. Apa? Coba analisis dampakmu apa? ini Pak. Kegiatan aktualisasi berdampak positif terhadap peningkatan efisiensi kinerja, ketersediaan data yang lebih terstruktur, dan budaya kerja berbasis Nah, itu. digital di lingkungan Ya. Kanwil Kementerian Agama DIY. Wes nanti Selain itu, ditulis sendiri di apa namanya di PPT-nya ya. nggih, Oke, terus pertanyaan saya Mbak, ini kok Fishbone-nya memang nggak dimasukkan ke sini? saya melihat di panduan Ya aktualisasi itu ya. itu nggak ada Pak. Tapi nanti PPT-nya dimasukkan ke PPT ya. Oh baik Pak. Coba tunjukkan Fishbone-nya ke saya. Nggih, sebentar Pak. Yang lainnya diperhatikan loh ya. Nanti kalau pas diuji itu surprise jawab, jangan.
Izin share screen yang Oke, tutup. Oke, apakah sudah terlihat, Pak? ya. Judulmu mau apa, Mbak? Pembuatan Pembuatan repositori digital. repository digital. Kira-kira masalah ini kan penyebab-penyebab ya. Terus Ya, maaf jangan gunakan warna biru hitam ini nggak tampak tulisannya. Kalau biru putih silahkan nanti ya. Oke. baik, Kalau Pak. di PPT ya, tolong ini nanti kan tetap di Ya, PPT tuh, Pak. Terus mana masalah yang di overcome atau dihandle oleh Mbak Sopomo Fitri? ya. Mana masalah yang di Eh, overcome? ini, Pak, belum adanya Material atau metode material, atau value? Material yang mana? material dan metode. Nah, coba dibaca mana yang masalah itu dihandle kan tidak semua masalah yang tertangkap di Fishbone ini diintervensi oleh Mbak Fitri, ya kan? Untuk yang di material itu belum adanya sarana repositori digital spesifikasi teknis dan data Terus, spesifikasi teknis belum terintegrasi antar bidang atau unit. oke, Kemudian nanti itu untuk Mbak tolong dibuat kayak pulpen dilingkari merah gitu ya. oh Nanti di baik Pak, PPT-nya untuk ya. di enggak, Nah, enggak. saya melakukan di laporan rancangan maupun laporan aktualisasi saya melakukan intervensi di bagian material terutama dalam hal ini dan ini. Terus mana lagi? Sama Dilingkari. metode. Nah, metode masih dibaca metodenya. Prosedur penyimpanan spesifikasi teknis masih manual, tidak ada pencatatan kumulatif yang terintegrasi antar bidang atau unit. Ya, saya pikir Fishbone itu seperti itu. Yang mau dicampuri mana kan tidak semuanya diintervensi oleh Mbak Fitri. Tolong yang diintervensi nanti di PPT dilingkari ya. Terus saya Baik Pak. sarankan itu tulisan hitam warna biru itu tidak nice to look menurut saya ya. Nanti silahkan diatur atau Ya Pak. putih semuanya kan nggak apa-apa juga. Atau biru tulisannya putih silahkan. Oke ya. Baik. Bisa ya Mbak nanti melingkari ya. Bisa Pak. Bisa Pak. Wes. Sekarang tunjukkan apakah progres-progresnya seperti apa. Dinyatakan dalam grafik atau apa. Untuk Dari grafiknya, seksi ini semula tidak ada, sekarang sudah ada. Jadi nanti per bidang ini ada atau mungkin kalau bisa dinyatakan dalam grafik, nyatakan dalam grafik. Karena jika sesuatu disajikan atau dinyatakan, direpresentasikan dalam bentuk grafik, di samping nice to look juga apa ya easy to understand ya. Jadi mudah untuk dipahami progres-progres dari Mbak Fitri ini ya. iya Pak. Oke, gitu aja. Saya pengen ini tunjukkan jadi analisis dampak tadi sudah ya. Sekarang tunjukkan apa Mbak websitenya Grafiknya seperti Pak. apa. Oh, websitenya. Website. Baik Pak. Berikut Pak websitenya Pak. Oke, still progress. Jadi Ya, ini. kemarin dari saran dari mentor dan pengelola pengadaan barang jasa yang lain itu untuk ada 3 komponen, yaitu untuk pengadaan barang, jasa konstruksi, dan jasa konsultasi. Untuk barang nanti ada laptop, komputer, scanner, LCD, sound system, dan printer. Untuk printer sendiri nanti ada 3 macam, yaitu untuk printer 3-in-1 yang berwarna, terus 3-in-1 yang hitam, sama yang printer Facebook. Printer Facebook ini kebutuhannya karena saya ada di bidang urusan agama Islam dan eh, mengurusi di bagian kelembagaan KUA, jadi printer Facebook ini akan digunakan untuk di KUA untuk mencetak Ya, buku nikah seperti itu, Pak. tunjukkan link ke Google Drive. Contohnya ini, Pak. Kemudian ini untuk tambahan websitenya. Jadi kalau mau melihat mendownload file spesifikasi teknisnya ada di bagian sini. Nanti akan tertuju ke sini spesifikasi teknisnya. Selain itu kemarin juga disarankan untuk menambahkan HPS atau harga perkiraan sendiri. Saya ambilnya dari katalog Intaprop. Oke.
Seperti itu. Ini berdasarkan yang data terbaru yang kemarin baru pengadaan. Oke, linknya tak tambahkan di situ ya, itu ya. Nggih. Karena kalau ada nanti kenaikan harga juga masih update ya. Ya, jadi untuk perencanaan harganya nanti bisa lihat di link tersebut, Pak. Oke, cukup. Sebelum nanti tolong dibuatkan progresnya, Mbak ya. Progres Baik, Pak. ada, belum ada menjadi ada atau dalam grafik terserah. Untuk grafiknya ya, Pak. Ya, terserah. Baik, Pak. Yang pasti penyajian datamu bisa meyakinkan penguji itu, Dok. Kalau progresmu sudah lumayan ya. Jadi nanti progres minggu pertama, progres minggu kedua, 3, 4 ada semua ya. Atau indikator sukses di minggu 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah ya. Saya ambilnya cuman di awal sebelum ada website dan setelah ada websitenya, Pak. Ya, tapi Kemarin. kan kerjamu per minggu itu kan ada. Iya. Ya itu bisa Iya, Pak. ditanyakan. Gini, karena ujian itu yang dinilai hanya 3, Mbak. Jadi keterlaksanaan, kebermanfaatan, dan komunikasi itu. Yang diuji Baik, Pak. ketiga itu formnya loh, form penilaiannya itu loh, Ustaz. Kan dari saya ya. Iya, Pak. Jadi keterlaksanaannya jadi harus bisa menjelaskan progress in every week itu ya. Setiap minggunya Baik. dijelaskan. Oke, thank you, good luck. Datang ke Terima kantor kasih, kapan? Pak. Senin sore, Pak. Senin habis maghrib. Ya mungkin saya tidak ada DL, mungkin bisa ketemu kalau ada nanti konsultasi. Oke, Oke. Pak. Sukses ya. Terima kasih, Jadi Pak. ingat loh, yang dinilai 3 hal itu ya, progres keterlaksanaannya, kebermanfaatannya atau dampak apa tadi? Analisis dampak, dan yang ketiga Analisis itu dampak. komunikasi. Wes cukup. Untuk Yuk, lanjut. progresnya itu ditampilkan di laporan atau di PPT saja, Pak? Di lampiran dan PPT. Oh, baik. Ya, nah, moga-moga Terima satu kasih, kelas Pak. nanti nggak ada yang revisi ya. Amin. Alhamdulillah yang saya jadi coach-nya semuanya berjalan lancar, tidak ada revisi. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, sukses selalu. Monggo yang lainnya. Berikutnya monggo, langsung saja. Siapa ini? Atau Mbak Fitriana ini, wah, Indonesia style tenan ini ya. Jadi orang Indonesia kan kalau ditunjuk itu nggak mau presentasi performannya itu ya. Wes tunjuk Mbak Fitriana ganti jenengan nunjuk sopo. Ya sistem tunjuk kita itu. Sopo Mbak Fitriana? Ini Ya putra aja putra. Pak Kavi. Pak Kavi monggo. Siap, Bu Fitri, hadir. Ah, iya nara ditunjuk angel Pak Kavi. Iya, Pak. Izin untuk share screen. No. Ini suaranya sudah oke ya. Dari mana ini Pak Kavi? Dari instansi Man2 Banjarnegara, Pak. Waduh men. Iki opo iki? Tulisan ngene iki. Oh, sebentar, Pak. Dari apa? Wis diwaca Mas. Laporan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi pegawai negeri sipil. Untuk judulnya, pengembangan media pembelajaran bahasa Arab berbasis Google Sites yang terintegrasi dengan WordWall untuk meningkatkan minat belajar siswa. Tambahannya di sini kelas Lanjut 10 sih Man 2. Mas Nggih. Kavi ya. 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 Sekarang itu istilah di Indonesia ini bagi saya nggak prinsipal, tapi ada penguji gitu. Sekarang pakai siswa apa murid? Kemarin pas ujian seminar itu disarankan siswa, Pak. Kok iso iku lho. Di Kan ada kementerian pakai murid, ojo goro-goro murid. kowe, Ya, digoro-goro. kan ada 3 opsi ya, Pak. Siswa, murid, sama peserta Peserta didik. didik ya. Iya. Sekarang di Kemendikbudrismen pakai murid. Oh iya, Pak. Tak gantinya murid. Sona ganti menteri gantinya ya ikuti ngono kuwi tok. Oke, Pak. This is Indonesia, man. Ya. Tapi gue ya durung sinau website ya. Sekarang itu membuat website pakai coding artificial intelligence itu canggih Mas ya. Tapi rapopo sinau nih Mas ya. Iya, Pak. Pakai ngono saya Google Set rapopo. Saya sudah membuat banyak aplikasi dengan belajar AI itu. Saya bisa menggabungkan antara website sama Google Spreadsheet dan nanti hasilnya di Google Doc itu keren-keren banyak. Wes tidak apa-apa lanjut lah.
Wes ya, hati-hati murid tok itu fatalnya ya. Iya, Pak. Seperti itu ada yang nanyakan Mas Yuri, Mas. Ya, lanjut ke bawah. Untuk lembar persetujuan kata pengantar, kemudian daftar isi, tapi ini baru saya edit, Pak. Jadi belum rapi seutuhnya karena ada halaman-halaman yang kurang pas. Oke. Selanjutnya daftar tabel, ada 3 tabel, yaitu tabel di bab 2 matrik aktualisasi, kemudian jadwal kegiatan, dan tabel di bab 3 kendala atau perubahan aktualisasi dan solusi. Oke. Gambari. Untuk daftar gambarnya sudah saya kasih penomoran, cuman Ah, wes. masih perlu diedit lagi. Ya wes, poin keren sih wes. Ya. Terus. Ini daftar lampirannya kurang lebih sebenarnya ada 12 lampiran, tapi belum saya edit, ada satu yang saya belum masukkan, jadi 13. Yes. Untuk pendahuluan ada latar belakang, Regulasi ada? Ya. regulasi berawal dari regulasi, kemudian Sudah. selanjutnya ini latar belakang dan judul. Bahasa Arab apa Google Sheet? Google Sheet itu untuk apa, Mas? Google Sites-nya untuk menampilkan materi, kemudian untuk evaluasi dan kuis. Berarti linknya di situ ya. Iya, linknya jadi satu di Google Sites, Pak. Apa bedanya evaluasi sama kuis itu tadi? Kalau di kuis mungkin hanya ini apa namanya ya. Sebenarnya konsepnya sama, yaitu game ya, Pak. Cuman nama menunya tak Aku bedakan. takon bedanya evaluasi sama kuis itu tadi. eh Tidak maksud evaluasi ke apa? Evaluasi yang saya maksudkan di sini ya sama seperti kuis sih, Pak. Oh, assessment toh berarti. Assessment ya, evaluasi Berarti assessment. assessment Mas ya. Oh iya. Kalau evaluasi kan kegiatanmu, evaluasi apa gitu ya. Wes ganti assessment kok ya. Lanjut. Terus tujuan ke bawah geser. Ya, Tujuan, oke. manfaat, ruang lingkup, Ketikanya oke. ya. Lanjut. Itu untuk bab 1, kemudian lanjut ke bab 2, deskripsi aktualisasi, dimulai dari profil organisasi yang berisi struktur organisasi dan visi misi organisasi. Orang wong takon visi misi. Enggak apa-apa. Ya. Ini jendol-jendolnya ra iso dikai nomor emang gitu. Yang gimana, Pak? Lo jendol-jendol bunder-bunder itu emang enggak ada penomoran itu ya. Oh ini. Ya nek ora ngono apa-apa ya, tapi mesti ora Iya. penomoran ilmiah itu ya. Tapi Iya. biarkan aja. Karena anggap saja itu mengcopy dari madrasahmu itu aja. Wes, Iya, Pak. geser. Selanjutnya metrik aktualisasi. Geser ke bawah. Apa itu kegiatan? Kegiatan yang pertama merencanakan kegiatan-kegiatan terkait gagasan pemecahan isu, tahapan kegiatannya. Ini wes Mas, berdasarkan pengalaman itu di masalah no. Hmm. Ini memang madrasahnya siapa? Madrasahmu apa madrasah milik umum gitu kan? Ya. Kalau milik umum berarti ada pimpinan dan sebagainya, maka diawali dengan konsultasi sih, Mas. Ditambahkan nanti konsultasi kepada mentor terkait apa ya, itu nanti tambah ya. Ya kan? Kita kan bagian dari sistem. Terkait apa? Konsultasi kepala mentor terkait apa? Terkait perencanaan kegiatan yang terkait gagasan pemecahan isu. Ya, wes kok ditandani ya. Lanjut Iya, Pak. kegiatan kedua. Kegiatan kedua membuat Google Sites untuk pembelajaran bahasa Arab. Oke, tiga. Ketiga, integrasi Wordwall ke dalam Google Sites. Maksudnya memasang linknya tuh? Iya, kan membuat Oke. akun Wordwall-nya dulu, kemudian menyusun Ya, materi kuis, kemudian dimasukkan ke Google Sites. oke. Kemudian yang keempat, uji coba pembelajaran dengan media Google Sites dan Wordwall. Wordball itu tempat pembuatan soal ya, sama Iya, dengan kuisis ya. iya Pak, sama Pak. Tapi cuma dia memang bisa mengenerate soal ya itu ya. Iya Oke, Pak. lanjut. Dan yang kelima, evaluasi. Terus kok ini Mas,
Hasilnya nanti bisa terekod di mana hasil tes itu? Hasilnya ini nanti bisa terekod di akun Wordwall, Pak. Ada. Nanti nilainya bisa di-download. Kalau nilainya hasilnya leaderboard. Jadi nanti kalau nilainya tidak bisa kita download secara ini langsung. Cuman kita buat nilainya sendiri di Excel, Pak. Ngetik di. Iya, belum Oh, bisa otomatis tergenerate. nah, itu sebenarnya kan Gimana bisa Mbak nggawe Novi? soal. Lancar. Seharusnya bisa membuat Tadi soal lancar. dengan menggunakan coding Pengawasnya HTML lancar. chat apa GPT. Kemudian nanti hasilnya bisa kita gunakan ke Google Spreadsheet. Jadi anak mengerjakan soal langsung nama, kelas berapa, terekod otomatis. Ya, ya nanti pengembangan ke depan Mas ya. Ayo lanjut. Yang kelima, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Kenapa nggak pakai Kahoot itu? Gimana, Pak? Nggak pakai Kahoot. Yang Lebih potensial mana antara Wordwall sama Kahoot itu? eh, belum begitu tahu saya, Pak. Oh Untuk ya, sementara kelihatannya saya lebih pakainya Wordwall, ya. lebih potensial Kahootnya ya. Kelihatannya ya. Ya. Oke, lanjut aja. Apa itu nomor 5? Evaluasi dan pengembangan berkelanjutan media pembelajaran. Berbasis Sekarang Google tanggal Sheet. berapa ya? Iya. Terus di kelasmu di Bapak Man Ibu. 2 Banjarnegara itu, apakah anak bisa membawa HP untuk mengerjakan itu? Kebetulan di madrasah sini anak-anak diperbolehkan membawa HP. Oke, Nggak ya ada sudah. belakangnya. Cuma tadi Nggak ada. kelemahannya belum terekod ya. Karena saya kurus Iya, Pak. waktu Untuk 2 menit nilainya tadi. belum terikat, jadi masih Sinau nih, manual. sinau nih. Iya, Pak. Ya, besok bisa ketemu saya. Lanjut. Oke, dampakmu apa? Dampaknya. Dampak nanti ada di sini, Pak. Itu ketika kamu mepet ke kanan banget tuh, Mas. Ya nanti digeser ya. Oh iya, belum Di dampaknya. analisis Analisis dampak. dampak. Oke. Diwaca coba. Kaitannya dengan nilai berakhlak. Jika tidak diterapkan dalam melaksanakan kegiatan, maka seluruh proses akan terancam tanpa orientasi pelayanan. Kegiatan bisa tidak jadi relevan dan tidak memberi manfaat nyata bagi yang dilayani. Dalam hal ini adalah murid. Selanjutnya, akuntabilitas yang rendah membuat tujuan dan Oke. hasil tidak Itu jelas. secara umum. Dampak Iya, dari Pak. Google Site-nya secara khususnya Nora. Eh, Kalau dikai belum, loro ya. iya, Pak. Dampak Belum saya secara masukkan. umum, secara khusus ya. Kayak itu Mas. Itu kan Iya, ngomong Pak. nilai-nilai itu. Itu terlalu abstrak bagi saya ya. Kita jangan bermain di langit tapi bermain di bumi nanti ya. Ya, dampak secara khususnya terhadap seandainya apa itu Google Search tidak dibuat itu. Wes cukup ya. Terus nanti di lampiran terus progresnya apa Mas? Before dan afternya apa? Kalau untuk eh, di tahap evaluasi dan olah data, saya menggunakan kuesioner, Bapak. Mengumpulkan Sebentar, Kuesioner. Pak. Terus Iya, Pak. kuesionernya apa itu? TKA, TKA. Kuesioner. Kuesioner ditujukan kepada dua dua orang. Yang pertama yaitu guru, yang kedua murid. Dua sasaran. Kalau untuk guru Ada berapa itu guru? ada 10 guru yang Ya diberikan sudah cukup, kuesioner. wes cukup. Iya. Terus murid Kalau murid ada berapa? 35. hasilnya Hasilnya ini, Pak. Hasilnya rata-rata di 90% total persentase skor dari skor dari kira-kira nilai skor. Ya. tanya, kira-kira kalau Zuri dok mau ongkong ini lebih nyaman pakai grafik atau pakai angka? Sebenarnya pakai grafik lebih nyaman sih, Pak. Ya, iya, angka kan koyok daftar belanja tuh. Iya, cuman Nah, nanti masih pastikan belum dalam grafik ya. ya, Iya, Pak, belum before and after. akurat. Kalau enggak ya afternya itu ya. Iya, Sajikan Pak. dalam grafik. Bisa buat Saling grafik? meningkat dari ini. Bisa, Pak, nanti dibuat, Pak. Nah, itu. Ya. Nanti di PPT-nya pakai grafik, Mas ya. Iya, Pak. Ini kan kayak ramalan cuaca, ini rumit ini. Yang baru lagi dalam. Udah cukup. Ya. Terus ini apa? Fishbone-nya
Fishbone belum saya masukkan di sini, Pak. Ya Mohon nanti maaf. masuknya di PPT ya. Iya, Pak. Terus fishbone di bagian mana yang diintervensi, tolong dilingkari ya. Izin bertanya, Pak. Kalau untuk di laporan aktualisasinya, itu kalau Fishbone-nya dimasukkan di bagian bab mana ya, Pak? Atau di lampiran Di bab 2 ya biasanya. bab 2? Ya, tapi kalau nggak usah ya nggak apa-apa, tapi di PPT-nya ada Mas ya. Oh iya, Pak. Di PPT. Kalau sebab nanti aku dibantah itu Pak tadi kok melanggar daripada buku petunjuk ya. Nah, saya memandang yang namanya buku petunjuk itu standar minimal. Tapi bagi orang-orang yang saklek, buku petunjuk ya harus diikuti, kayak kitab suci. Kalau buku petunjuk dalam perspektif saya, itu panduan berpikir, bukan kitab suci. Ya, sisi ilmiah justru yang saya lebih penting. Wes cukup ya Mas, wes nunjuk lagi. Sopo sing ora tahu muncul di sini ditunjuk itu. Ya. Ya, Pak. Sini untuk stop share screen. Selanjutnya, silahkan Mas Krisna. Mas Krisna Septiawan. Ibu. Oh, Mas ibu-ibu ya. sudah tahu muncul ya, wes Mas Krisna sih, Mas Krisna. Betul Mas Krisna sudah tahu muncul ini. Halo Mas Krisna. Nggih, Pak, nggih. Kedap. Sudah masuk, Pak? Ya sudah, langsung diwaca judulnya. Nggih. 103, Pengembangan 120. digitalisasi arsip akta nikah. Oke. Di gede Mas 120%, 125%, terus baca judul lagi. Baca judul lagi. Dibaca judul lagi. Pengembangan digitalisasi arsip akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rebet 1 Kabupaten Purbalingga tahun 2025. Ya, sekarang KUA kan tidak pakai istilah kecamatan ya Mas. Langsung KUA Mrebet wes kabupaten juga nggak ditulis ya. Coba dibaca aturan penulisan KUA. Kelihatannya hanya KUA Mrebet wes ngono tok ya. Sudah baca? Coba tanya diskusi sama penghulu-penghulu yang lainnya. Penulisan KUA yang betul gimana? Kelihatannya kantor urusan agama Mrebet, tidak ada kecamatannya, terus kabupatennya juga hilang. Kemarin waktu penguji Bu Nurul itu harus lengkap, Pak. Judul Ya, untuk judul. Coba tak golek nih Google ya. Google ya. Oke. Di Google. Regulasi penulisan KUA sekarang PDF. Coba ya nanti kita ada yang seperti itu. Betul Pak, sekarang tanpa kecamatan. Ya, coba. Jadi kita ini loh Mas, kalau kita membuat karya akademik ya basisnya kitab suci ya, kitab-kitab suci. Benar ya Pak, di regulasinya ini ya. KUA nomor 24 tahun. Ya, betul Pak, sekarang tanpa kecamatan Pak. Ya, wes. Ayo Mas, diganti Mas. Benar Pak, benar Pak. Tanpa kecamatan. Oh, tanpa kecamatan. Ya, coba dibaca regulasi 24 nanti dibaca ya. Nggih. Yo, jangan kata Pak Mutadi, jangan kata itu enggak boleh itu. Ini ilmiah. Ya. Kecamatannya dihapus, Mas. Terus Kabupaten
Nanti wocor regulasinya di-download ya, regulasi nomor 24 itu ya. Selanjutnya Nggih, nggih. itu. Nggih, sudah Pak. Ya. Di bagian mana Mas ya? Ada yang tahu yang 24 ini baru tak buka ini, tapi belum tak download. Di bagian penulisan KUA ya. Ctrl F penulisan KUA. Atau KUA saja. Oke, KUA di bawah pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas. Pasal KUA mempunyai tugas. Oke. KUA Bentar Mas ya. Susunan organisasi KUA. Oke. Kepala KUA bertugas. Oke. Tata kerja saya. Nama lokasi. Oke. Nama KUA ditulis dengan frasa kantor urusan agama diikuti dengan nama kecamatan atau sebutan lain tanpa menuliskan kata kecamatan atau sebutan lain. Tanpa menuliskan kata kecamatan, nah iya itu berarti ya. Jadi atau sebutan lain berdasarkan peraturan menteri ini telah terbentuk 5.905 KUA. Nama dan lokasi KUA sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Jadi tulisannya ya pasal 2, bab 4 pasal 25 dikatakan bahwa nama KUA dituliskan dengan frasa kantor urusan agama tidak disingkat, diikuti dengan nama kecamatan atau sebutan lain tanpa menunjukkan kata kecamatan. Jadi itu ya. Tidak ada kabupaten, tidak ada ya itu ya. Oke, saya Mas itu pada Oh, salah nggih, itu. maaf Pak, nggih. Nah, itu. Jadi kecamatannya itu tanpa oke ya. Nggih, Pak, maaf. Ya, orang kabupaten ini kok Mas Mang di sini ya. Oh, wow. Berdasarkan lampiran. Oke. Contoh kantor urusan agama Bakongan ya kabupaten, nama dan lokasi kantor urusan agama wis ono ning kene di regulasi itu sudah ada. Nah, oke. Nggonmu apa namanya mau? Apa Mas KUA-mu apa? Apa Pak? KUA-mu apa merebet? Merebet Pak, merebet 1. Merebet ya, saya tak golekane merebet. Oh iya, di sini yang ada hanya KUA merebet, tidak ada 1, 2 nih Mas, ya. Oke, sudah ada Iya Pak, daftarnya. Jangan iya. ini kan kemarin itu kan sudah di merger Pak. Karena ini saya kan buat sebelum di merger. Yo, Gimana saiki Pak? jadi di data negara Mas, KUA merebet 1 nggak ada. Oh, berarti sesuai peraturan sekarang ya Pak? Yo iyalah Mas, itu ojo ngarang dewi mau. Iya Pak, maaf Pak. Di kantor urusan agama merebet, Purbalingganya ora usah. Oh, nggih. Loh nanti terus orang tahu dari mana Pak? Ya dari peraturan tadi nomor 24 itu. Kok malah kon lengkap itu apa? Itu kayak sekarang zaman Google Map Pak. Wes, ngene tok Mas asline ya, ora usah guru-guru. Download ya itu nanti ya. Ya, siapa? Oke, tak cek ono nggonmu tapi ndak pakai 1 ya. Wah, ngarang dewi iki Mas Krista. Untung dikon maju iki mau ya. Wah, ngarang kayak senengane. Wes, paham sekarang? Maaf. Diskusi dengan saya di dunia akademik, ya baik dari skripsi, tesis maupun disertasi, dan dalam saya mengajar dengan guru-guru apapun, saya tidak pernah menggunakan katanya. Saya menggunakan based on reference, ya. Oke. Gitu ya Mas ya.
Semoga tingkat ilmiahnya. Nanti Oke. menurut Pak Mutadi tidak boleh. Dulu menurut Pak Mutadi harus suruh nulis kantor urusan agama itu tidak boleh disingkat. Merebet gitu. Salah. Menurut apa mau ya? Nomor 24, ini hati-hati krusial ini masalahnya. Nah, menurut regulasi ini PMA Mas ya. Nah, menurut Nuwun nggih PMA ini PMA. PMA nomor 24 tahun 2024. Gampang ya? Nomor dan tahunnya hampir sama. Piro? Nomor 24 tahun 2024. Oke, ayo semoga tambah cerdas. Lanjut. Eling ya nomornya Mas ya. 24 ya. Nah, wes langsung lanjutkan masalah apa? Ayo lanjut Mas Krisna. Halo Mas Krisna. Halo Mas Krisna. Mas Krisna dengar suara saya enggak ini? Sepertinya terlempar, Pak. Terpental, Pak. Goro-goro regulasi ini ada diwaca terlempar Pak ya. Wes ganti nah yang lainnya. Halo yang penghulu semuanya seperti itu ya. Wes Mas tunjuk. Tunjuk siapa ini? Mbak Kurnia Indasah sudah. Iya senang ditunjuk ya kayak Baik, Bapak. antrian kuwi ya. Yuk. Terima Tapi kasih. Mbak Kurnia Indasah sering konsultasi ya ini kelihatannya ya. Ya silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi Jadi wabarakatuh. saya izin untuk share screen. Sudah kelihatan deh Bapak Ibu? Masih proses, Mbak. Masih proses. Oke, lanjut ke bawah. Oke, oke. Ini adalah judulnya. Judul saya yaitu penyusunan lapor review visi misi menggunakan analisis SWOT di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga tahun 2025. Kemarin revisi dari uji Bapak yaitu menambahkan kata analisis SWOT ini dan spesifik pada tahun 2025. Oke. Dibesarkan sedikit, Mbak. Baik. Fitri, ayo. Ini pendahuluan saya di sini sudah saya garis bawahi mengenai kesenjangan yang saya temui di fakultas yaitu tidak ada laporan review visi misi pada level fakultas meskipun fakultas telah berdiri selama 20 tahun. Nah, berdasarkan kajian di atas, maka rancangan aktualisasi ini saya ambil judul seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Oke. Rancangan aktualisasi yaitu deskripsi organisasi, Penulisan gambarnya kemudian sudah betul ya, visi. Mbak? Bagaimana, Bapak? Penulisan keterangan gambar sudah betul ya? Gambarnya, Oh, salah, Mbak. tulisannya. Salah. Bagaimana, Ini Bapak? gambar di bab berapa? Oh, gambarnya ada di bab 2, berarti 2.1 Ya, ya, Bapak. Baik. ya itu Mbak dibenahi. Oke. Lanjut. Kemudian karena saya membahas visi misi, jadi sebaiknya saya sebutkan visi misinya di deskripsi organisasi.
Ini matriks kegiatan saya di sini masing-masing kegiatan saya buatkan analisis dampak yang ini khusus berkaitan dengan kegiatan spesifik ini Bapak. Jadi ini analisis dampak ini khusus untuk kegiatan satu. Kemudian kegiatan dua ada analisis dampak lagi. Apakah seperti ini sudah betul Bapak? Ya, ulangi, diulangi. Bagaimana Bapak? Diulangi pertanyaanmu. Oh, oke. Jadi analisis dampaknya tidak saya buat untuk satu isu secara umum, tapi setiap kegiatan seperti ini saya buatkan analisis dampaknya. Saya memiliki Sendiri-sendiri. 5 tahapan kegiatan, jadi 5 analisis dampak di sini yang Oke, saya buat. tidak ada masalah. Oke, Ini Mbak, baik. tak tanya ya. J, Bapak. Ini pertanyaan di luar sistem berpikir analisismu. Kenapa tidak menggunakan analisis SWOT dalam visi misi? Lebih tepat mana? Oh, maaf, Menggunakan saya analisis SWOT atau analisis SWOT? Coba cari SWOT dulu. Tidak pernah melakukan analisis SWOT, SOAS. analisis SWOT sebelumnya saya belum pernah melakukan analisis SWOT, Bapak. Pernah mengikuti No. sejenis bagaimana? Coba saya bandingkan. Yang J. tepat, ini pertanyaan saya. Saya akan Iya, seandainya saya juri. iya. Nanti whatever you will choose, oke. Saya tanya, kenapa dalam analisis visi misi kok menggunakan SWOT? Apakah tidak sebaiknya menggunakan SOAR, SOAR? Coba cari di Google. SOAR. OAR. Nah, itu apa lebih kehebatannya apa enggak lebih hebat SWOT? Jadi bisa memprediksi ketercapaian sekian tahunnya itu. Dan itu yang digunakan di aplikasi Uber dan sebagainya itu menggunakan analisis SWOT ya. Analisis SWOT adalah kerangka perencanaan strategis yang fokus pada kekuatan dan peluang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Singkatan dari strength, opportunities, aspirations, and Sama results. resultnya Ya. hasilnya ya. Berbeda dari Ya, analisis SWOT, SWOT ini lebih berorientasi positif dengan mengganti weakness dan threats dengan aspiration dan results untuk menyelaraskan kekuatan dan peluang dengan tujuan masa depan. ya udah apa-apa wis ya ngono sih ya. Itu seandainya ada yang bertanya ya, Mbak ya. Yeah. Kalau Oke. saya sukanya sih untuk target-target itu pakai SWOT, Mbak. Ya. Sebenarnya setelah saya membaca ini, Bapak, ini sepertinya sangat cocok sekali jika diterapkan di visi misi. Hanya saja, Bapak, mohon maaf sekali, pimpinan memandatnya menggunakan Nggak SWOT, apa-apa. Bapak. Ini kan saya ngajak diskus jenengan toh. Suatu Oh saat ya, jenengan nanti baik, ke depan kan melakukan analisis itu ya. Ya. baik, ya. Itu dan memang SWOT ini harus dilatihkan pada sekolah-sekolah, pada instansi yang punya selama ini kan visi misi nggak tercapai, hanya nggak pernah diukur ketercapaiannya, Iya, betul, hanya betul, kayak betul. kayak prasasti gitu loh, Pak. Betul, betul, betul. Iya. Jadi seandainya visi misi itu di Indonesia tercapai semuanya, betapa hebatnya negara ini kan kadang mikir itu. Makanya sering tak kritik visi misi itu tidak beda dengan prasasti di era-era kerajaan zaman dulu itu kan. Hanya dipampang, resultnya saya nggak ngerti. Resultnya tercapainya di 5 tahun pertama, 10 tahun pertama itu nggak cetok. Ya. Wes ya. Tapi Iya. moga-moga tidak ada yang bertanya ke arah suara ya, itu aja. Jika misalnya ada Jadi yang bertanya, Bapak, kalau spot itu kan melibatkan internal dan eksternal, gitu. Sementara SWOT itu strength dan opportunities ya. oh, oke, betul. Itu Di sini nanti itu saya juga melibatkan luar juga ya, so ya. Oke. Saya juga menyebutkan di sini Bapak di batasan analisis bahwa Nah, threads yang kita gunakan ini bukan berdasarkan biasanya kan menggunakan satu-satunya ya. survei di stakeholder tidak, tapi kami hanya Nah, menggunakan literatur review Bapak. ya wis. Jadi yang SWO-nya menggunakan data-data fakultas yang sudah dianalisis, sedangkan threads-nya menggunakan literatur review dari entah dari berita, Ya, dari wis jurnal dan pokoknya sebagainya. nanti diomongkan biar ini di depan juri. Ternyata Mbak Kurnia itu tidak hanya seakan-akan tahu satu pisau analisis SWOT itu, tapi juga punya pisau analisis lainnya. Oh, Tapi nanti baik, baik. dipertimbangkan ya, akibat diskus dengan mentor, diskus dengan Ya. ini. Kita tidak memilih SWOT, tapi memilih SWOT ya. Walaupun di SWOT Oh, itu untuk mengukur resultnya itu sangat-sangat sulit. oke. Ya. Hanya Oke, melihat Bapak. ancaman-ancaman dan kita mau apa itu aja. Ya. Oke, lanjut, Mbak. Ini pelaksanaan analisasi.
Sebagian bukti belum saya unggah, Bapak. Ini notulensinya sudah ada, cuman belum saya scan. Nanti dibuat J. linknya ya. Oke. J. Ini Oke. ketika pembentukan Hmm. tim. Sudah saya taruh di Google Drive, Bapak, untuk data-data fakultas yang telah saya kumpulkan, kemudian rekapitulasinya, termasuk juga visual datanya, dan Oke. dokumen review visi misi finalnya juga sudah saya taruh di Google Doc. Pada presentasi juga, dan workshopnya ini sudah, alhamdulillah sudah terlaksana. Ini kendala dan solusi yang saya temui. Yang pertama, yang paling utama yang saya temui adalah pengumpulan dan pengolahan data. Ini karena data-datanya itu tersebar, tidak berada di satu titik, sehingga saya Ya, harus ya. menghubungi banyak sekali pihak untuk mengumpulkan data tadi. Wes, terus Iya, Mbak, ya nanti Bapak. fishbone-nya yang diintervensi ya sama dengan teman-teman di Lingkari ya. Oke, Karena baik tidak Bapak. semua problem yang ada dituangkan di fishbone itu Mbak Sopo Kurnia intervensi ya. Oke. Iya, baik. Iya. Ini adalah rencana tindak lanjutnya. Ini juga sudah saya diskusikan dengan mentor mengenai kita sudah jalan di penyusunan roadmap dan pengabdian ini. Prodi-prodi sudah mulai diminta untuk memetakan peta riset dan pengabdian selama 5 tahun ke depan. Cukup. Wes Mbak, saya pengen jelaskan ke saya before and after-nya. Iya, ini saya juga terus terang saya belum bisa membayangkan saya akan menjelaskan before-nya dalam gambar atau dalam apa itu seperti apa, Bapak. Karena ini Nggak saya apa-apa. Kan membuat tidak harus dalam gambar, Mbak. J. Bagaimana, Bapak, sebaiknya? Before-nya misalkan ini dipandang sudah tidak update dengan keadaan sekarang dan diganti dengan ini kan sudah before after itu. Oh, Ada visi misi begitu. yang dirubah enggak? Tidak ada, Bapak. Jadi saya memang tujuannya tidak untuk mengubah visi misi, hanya saja memberikan data-data mengenai visi misi ini sudah terlaksana belum. Bapak, barangkali saya perlu menunjukkan Oh laporannya ya gitu sekarang. aja. Berarti gini, tingkat ketercapaiannya sekian persen. Oh, Tapi kalau baik. berbicara tingkat ketercapaian itu sebenarnya kan pakai SOAR, Mbak, result ya. Iya, betul. Setelah Lah melihat iya, kuwi rada itu, enggak enak ya. iya, iya, Tapi ora Bapak, apa-apa, betul. Mbak. Jurinya juga barangkali jurinya juga nggak tahu SOAR ya. Baik. Ya, jadi kalau mau kita ngomong hasilnya, tapi kan strategi SWOT itu tidak berpikir result. Iya, iya, makanya. Jadi Kalau di, result ada sekian persen di tahun ini gitu, nanti di tahun depan untuk Oke. meningkatkan result itu harus solusinya apa? Itu kayak Iya, pebisnis itu. betul, betul. Di bab 3 di laporan review visi misi yang saya itu Bapak, itu memang ada data-data fakultas itu dianalisis semua, hampir semuanya dari segi pengajaran, riset dan pengabdian masyarakatnya. Sehingga jika menggunakan analisa SOAR, ini sebenarnya bagus sekali, Bapak. Jadi ya, gini Mbak, atau saya hanya memaparkan fakta-fakta empiris ya. Oh, baik. Fakta-fakta empiris. Lah terus jenengan ngukur keberhasilannya gak apa, Pak? Keberhasilan keberhasilan apa ini, Bapak? Keberhasilan laporan review visi misinya Nah, itu dengan iya, pakai. terselenggaranya workshop ini apakah bisa disebut berhasil, Bapak? Iya, Mbak ya. Eh, ini workshopnya kan sudah terselenggara, jadi laporan review visi misi saya ini sudah apa Begini, Mbak, dipresentasikan Mbak. di hadapan Itu aja. pimpinan. Berarti Jadi, kamu tidak mengukur, ya toh, nggih, tapi mencoba mengulik saja. nggih, nggih. Dan ini tindak Jadi nanti lanjutnya, ke juri gini, saya memang nggak mengukur, tapi menyatakan fakta-fakta empiris saja. oh Dan itu begitu. tidak sampai tidak melakukan measurement ya, tidak melakukan pengukuran, tapi menyatakan fakta-fakta empiris. Terus tambahin seandainya saya mau mengukur, maka pisau bedah yang saya gunakan, pisau analisis yang saya gunakan tidak SWOT, tapi SOAR, gitu ya. Oh baik, nggih. Nah, wes. Nah, Jadi dari aneh. workshop visi misi ini sebenarnya sudah apa ya, ada rencana tindak lanjut untuk seperti yang saya sebutkan tadi, Ya, memetakan roadmap riset tadi, Bapak. Jadi tidak apa ya, tidak ada seperti survei before afternya memang tidak ada, tapi ada tidak ada. benar-benar Hanya tindak lanjut yang ya sudah berjalan. before dan after ya ada. Oh ya, before, Before-nya kan tidak pernah memunculkan fakta empiris terhadap apa visi misi itu. betul, Ya toh? J. Dan afternya ya memaparkan fakta-fakta empiris dari Nggih. berbagai perspektif saya tuangkan itu ada. Oh baik. Tapi kemungkinan kalau ini nanti berkembang dengan bagus, kedepannya saya akan melakukan SWOT dulu. Dari SWOT itu nanti bisa mana yang perlu direvisi.
Oke. Revisinya berdasarkan SOAR ya. Oh, oke. Jadi Baik. bagusnya di situ, Mbak. Justru SOAR Oke. itu kamu angkat biar jadi rame ketika diuji. Oh, baik. Bapak, Masih ini kan masih lama toh, bisa belajar cari manajemen SOAR itu. baik. Bapak sebelumnya kan ini fakultas juga belum pernah mengadakan workshop review visi misi dan sekarang itu sudah ada. Saya boleh menyebutkan itu dalam before after gitu tidak, Boleh, Bapak? boleh. Ya betul, memang Baik, itu baik. before after itu. Oke, baik. Tidak dalam gambar, tapi dalam activity yang kamu lakukan. Oke ya? Oke, good Baik, luck. baik. Oke, Oke. kerjaan Bapak, yang saya perlu bagus. menunjukkan itunya tidak laporan review visi misinya saya tunjukkan ke Bapak atau tidak? Oh, Yang sudah sudah, saya Mbak. susun Cukup. outputnya? Saya percaya. Oh, cukup. Baik. Terima kasih, Bapak. Oke, tunjuk satu kali lagi. Tunjuk, Mbak. Sop sing sering tersembunyi di dalam Zoom ini itu diangkat itu ya. Oke, karena Pak Krisna belum jadi presentasi, maka Pak Krisna silakan presentasi, Pak. Oke. Terima Yo, Pak kasih. Krisna monggo. Wis masuk nih, Pak Krisna. Guru-guru nama KUA tadi itu ya. Halo, Pak Krisna Mohon di maaf Pak, wifi-nya sering. Mohon maaf Pak, wifi-nya lagi error Pak. neng gunungan ta ning ndi kowe iku. Banjarnegara Di kan yo IndiHome lagi error ini Pak. masa IndiHome. Saya juga pakai IndiHome di rumah. Wes, Ini KUA-ne kantornya dibenahi di ya. desa Pak. Terus apa nih disajikan? Coba sajikan lagi kalau bisa ya. Halo, yang lainnya semuanya dibenahi ya, apalagi terkait dengan penghulu itu. Saya pesan loh Mas, Krisna nanti download ya. PMA 24 tahun 2024 ya. Nanti kalau diskusi dengan juri punya data-data. Oke, so share filenya bisa nggak Mas? Kalau nggak bisa, bisa ganti yang lain. Wes Mas nunjuk yang lain aja dulu. Setelah udan nanti ya. Halo Mas Krisna, gimana Mas Krisna ini? Oke, ganti yang lain, ganti yang lain. Silahkan ditunjuk Mas Krisna, ganti yang lain. Yang sudah siap saja Pak. Nah, yes, pokoknya ditunjuk semua siap nggak siap ya siap. Ini kan tidak ada kata Itu tidak siap. mohon maaf Bu Labib Tidak bisa. tahu presentasi, sopo. Siapa? Bu siapa? Ibu Labib tadi kan saya putra putri gantian. Oh ya, Ibu Labib. ya Ibu Labib Azahroh. Ya silahkan Bu. Baik, Pak, sebentar. Sudah mulai persiapan buat PPT yang bagus, tulisannya jangan kecil-kecil, jangan copy paste ya. Terus di rumah dicoba, apakah PPT itu bisa dijelaskan dalam waktu 5 menit. Banyak yang time manajemennya gagal ya. Waktu habis baru itu ya. Ya judulnya Mbak Labib. Ya, baik, Pak. Judulnya optimalisasi pelayanan bimbingan perkawinan melalui penerapan platform Google Form di KUA Sodadi, Kabupaten Tegal tahun 2025. Apakah Kabupaten Tegalnya masih digunakan? Eh, KUA-nya tidak boleh disingkat nih kelihatannya. oh, baik, Pak. Coba di-download ya Mbak ya. Oh, urung download toh ternyata. Sudah. Tapi urung diwaca. Ini baru di-download barusan, Pak.
Nah, wes hati-hati kantor urusan agama Suradadi ngono tok ya. Coba tak cek kantor urusan agama Suradadi itu ada nggak di sini? Suradadi. Jadi kabupaten ini nggak perlu dimasukin ya, Pak? Ya coba diwacana Mbak. Macaku juga belum cetok aku macaku. Oh, Tak nggih. ngerti ku enggak boleh gunakan kata kecamatan tuh enggak boleh. Coba kontrol F. Maaf, Pak, suaranya nggak kedengeran. Oke, ini saya coba sih ngecek Suradadi dulu. Iya, kantor urusan agama Suradadi Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ya. Oke. Oke, Mbak, tak bacakan ya. Pasal 25 nanti ya, bab 4 pasal 25. Nama KUA dituliskan dengan frasa kantor urusan agama, nggak boleh disingkat KUA, diikuti dengan nama kecamatan atau sebutan lain tanpa menuliskan kata kecamatan atau sebutan lain. Ya sudah itu dok. Ya, sudah itu dok. Lalu Mbak silakan. Berarti di kantor urusan agama Suradadi. Oke, betul. Ya. Nggih, Pak. Lanjut di Niki pasal lembar. 25 ya. Nanti kalau ada perdebatan ya di pasal Nggih, Pak. 25. Oke. Ini lembar persetujuan. Lalu lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, masih ada penyesuaian nanti, daftar gambar, daftar tabel. Ini pendahuluan latar belakang. Ada regulasinya ya. Oke, lanjut. Terus belanja masalahnya apa? Pripun, Pak? Masalahnya apa? Masalah. Bacakan Masalahnya masalahnya. digitalisasi dalam pelayanan bimbingan perkawinan, Pak. Mana masalahnya? Apakah digitalisasi masalah? Bukan ya. Hmm, Masalahnya apa di KUA Suradadi itu? Ada masalah nggak? Kalau nggak ada masalah kan nggak perlu riset gitu. Mana masalahmu? Namun di unit kerja penulis proses digitalisasi manajemen ASN belum berjalan optimal. Dalam pelayanan bimbingan perkawinan masih menggunakan sistem konvensional baik dari absensi kedatangan dengan menulis garis kertas dan mengumpulkan laporan dan dokumentasi kegiatan secara manual yaitu mengirim dengan WA, Pak. Jadi memori HP bisa penuh karena dari semua fasilitator mengirim bukti melalui WA. Seperti itu awalnya. Ya Kemudian itu apa dengan kegiatan secara manual. oleh karena itu diambillah judul dengan optimalisasi pelayanan bimbingan perkawinan melalui penerapan platform Google Form. Jadi masalahnya terhadap perkawinan apa, Mbak? Tidak ada tuh. Jadi masalahnya sistemnya masih manual, Pak, masih menggunakan kertas gitu. Calon pengantinnya harus mengisi absensi sebanyak Yang 3 mana? rangkap. Ada ditulis di sini enggak? Dari hasil pengamatan di KUA Suradadi itu kan diawali dari itu, Mbak. Belum ada, Pak. Jadi masih sekedar
ini. Nah, iya sejak dulu kan namanya karya ilmiah itu diawali dengan sebuah masalah. Kalau tidak ada masalah ya tidak perlu kita membuat karya ilmiah kan gitu tuh. Ini. Nah, itu sejak dulu kena tekankan problem apa itu namanya solving problemnya mana, belanja masalahmu itu di mana kan tidak ada masalah ini kan. Ya nanti tambahkan ini, yo Mbak ini ya. Mbak Ini Labi Pak. tidak ada masalah, coba belajar dari yang lainnya. Itu masalahnya apa? Diawali dengan dari hasil survei di kantor urusan agama Suradadi, itu tidak usah kasih kabupaten, harus ngerti wong data pemerintah, gitu. Ini. Diperoleh bahwa perkawinan apa itu informasi perkawinan atau pendaftaran perkawinan atau pemberitahuan perkawinan itu apa yang menjadi masalah di situ apa kan perkawinan luas atau akta pernikahannya atau apa itu ya nanti itu diawali dulu diketik dari hasil observasi awal di KUA Suradadi diperoleh masalah seperti ini dak 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 dak. Lah, terus nanti saya akan berfokus pada masalah ini itu jelas loh Mbak ya ditambahi itu nanti ya tak jelas Ini ini Pak. terus ekspektasinya apa? Harapannya apa? Tidak ada. Harapannya ke depan KUA Suradadi dalam pendaftaran perkawinan dapat melalui beberapa aplikasi dan sebagainya itu. Jadi pendahuluanmu saja itu rak cetok iki, Mbak. Di rak cetok Ini ya. Pak. Nah, itu hati-hati daripada nanti balenin suruh merevisi koncone lulus dengan direvisi kan masalah itu nanti. Ya. Ini. Jadi diawali dengan masalah dulu, Mbak. Coba off dulu sudah ya, saya pikir ya. Diawali masalah itu ya. Masalah, ekspektasi, kemudian solusi alternatif, solusi terpilih, kemudian mendeklarasi judulnya Da- dari kajian di atas, dari beberapa kajian di atas, maka dalam rancangan aktualisasi ini penulis memfokuskan diri dan mengambil judul, diomong ke judulnya ini loh ya, declare itu ya. Oke ya, Bu Labib ya, dibenahi lagi ya, oke. Tolong ini dibantu ini ya. Oke. Dah, Pak. saya pikir cukup dulu ya. Oke. Baik Pak. Saya Nah, itu stop dibenahi share. ini. Mumpung masih ada waktu. Dibenahi aja, Mbak, Iya dari Pak. awal ya. Karena jenengan belum berangkat dari masalah. Jadi, kalau nggak ada masalah kan nggak ada yang perlu kita diskusikan. Iya. Ya, wes. Ulangi lagi. Benahi. Minta bantuan teman-teman itu ya. Nah, oke. Iya Pak. Oke, satu kali Saya lagi stop kalau share ya. begitu. Oke, tunjuk Iya yang Pak. lainnya. Sopo ini? Saya tunjuk Bu Kristanti. Oke, Bu Kristanti. Oke. Jadi ikuti ya saran-saran saya biar tidak trouble nanti kalau diuji ya. Oh masalahnya nggak ada kok masuk membuat karya itu kan. Kalau nggak minta chat GPT di kantor saya ada begini-begini tolong buatkan paragraf kan ya cepet toh. Karena ini tidak dicek pakai Turnitin jadi aman ya. Oke langsung dibaca judulnya Mbak. Baca judulnya Mbak. Jangan digeser, dibaca. Pembuatan dan implementasi media pembelajaran online berbasis Canva AI pada pembelajaran matematika di Min 6 Gunung Kidul tahun 2025. Judulnya harus Terjemahan. dua ini Mbak. Gimana Pak? Pak? Eh, Depannya harus dua begitu pembuatan dan implementasi. Mohon maaf Pak. Dulu waktu Judul konsultasi yang waktu pertama itu saya membuat judulnya implementasi. Kemudian saat konsultasi dengan Bapak ditambah pembuatan dan implementasi begitu. Oh iya berarti itu nanti double ya. Gimana kalau nanti pemanfaatan gitu gimana? Pemanfaatan media pembelajaran online gitu. Iya berbasis Canva kan enak. Oh, nggih, baik Pak. Jadi kayak rasanya malu sendiri. Nggih. Saya atau dulu itu pikiran saya itu wah kacau itu pemanfaatan. Nah ini kan keren. Otomatis di sini ada kata membuat dan implementasi itu. Ya oke lanjut. Nanti diganti semua ya. Oke terus.
Oke ya, sudah betul latar belakang. Wes masalah itu, masalahnya. Diawali ya, tidak apa-apa. Dari hasil pengamatan atau observasi di MIN, nah, itu kan jelas banget. Coba, Mbak. Oh, enggak. Dari pengamatan observasi awal gitu ya. Ditambah itu kan boleh. Biar ceton aku itu masalah kan loh. Kalau ini Bapak Yo berdasarkan dibaca, Mbak. pengamatan, Berdasarkan, berdasarkan pengamatan dan diskusi dengan kepala sekolah, media digital yang sudah kasih Mbak, disediakan. pengamatan awal Oh, nanti oke, ada baik. lagi. Berdasarkan pengamatan awal dan diskusi. Oke, terus lanjut. Dengan kepala sekolah. Dengan kepala sekolah apa kepala madrasah, Mbak? Ngapunten Bapak, kepala madrasah. Nah, oke. Nah, kepala sekolah kok ning Afrika kan kurang ngerti aku. Kepala madrasah, media digital yang sudah disediakan oleh madrasah. Langsung madrasah aja. Madrasah Oke, itu keren ya. baik Bapak. Besok kalau dunia itu meledak terus yang madrasah itu nggak meledak kok, Mbak. Nah, oke. Madrasah belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pembelajaran. Di sini Hmm. media digital yang dimaksud seperti smart TV, proyektor, seperti itu. Ya, oke. Oke. Terus Hal ini terlihat dari harapannya apa? Harapanmu apa? Oh, Oh, wis untuk mengatasi eh, isu boleh. oke, untuk mengatasi isu tersebut, penulis menggagas pemecahan isu melalui pemanfaatan media pembelajaran online berbasis Canva AI untuk pembelajaran matematika. Gitu. Terus Media diwacana media ini, media ini akan media ini membuat akan konten pembelajaran yang relevan dengan anak-anak dan desain yang menarik serta terdapat kuis interaktif untuk menambah pemahaman dan keaktifan siswa di kelas. ya wes. Ini ada Oke. kutipan ya. Oke. Nanti ingat halamannya sampai akeh men to, Mbak. Wulandari Itu 2023 3.135 halaman ku apa iku? itu saya dari Google Scholar sepertinya kumpulan-kumpulan jurnal nih kalau Pak. Kok sak ora mungkin halaman sakmono, Mbak. Waktu Halaman itu 3.900 ku nak dideke wis tekan bulan loh, Mbak iku ya. nanti coba saya cek ya Pak. Cek nah, Mbak, ora mungkin itu Oke, ya. oke. Baik Bapak. Apa mungkin salah ketik sananya ya? Itu juga bisa itu. Iya, soalnya saya lihat angkanya itu di filenya. Kayak itu kumpulan jurnal itu, Mbak. Apa jenenge itu? Proseding itu tuh mungkin ya. Oke. Leres Yang Bapak. terbanyak itu Sepertinya proseding itu. tapi nggak sampai 3.900, Pak. Di luar negeri nggak ada. Mungkin Indonesia luar Oh, biasa ya iso ya. nanti saya Kok cek dicek nih, kembali Mbak? Bapak. Ya. Oke, Nah, nanti saya cek lagi. ya, ragu aku. Oke. Dengan ini diharapkan terus. Dengan dengan ini diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan media digital dalam pembelajaran di sekolah. Seluruh rangkaian Oh, kegiatan yang meliputi proses aktualisasi mulai dari perencanaan ini dituangkan dalam laporan aktualisasi ini yang berjudul ini tadi pemanfaatan. ganti pemanfaatan. Iya, jelek banget tuh, Mbak tadi. Maaf ya. Pas Apa-apa. pas makanan saya tidak bergizi jadi idenya munculnya itu ya. Wes tujuan Pemanfaatan, geser. ya, tujuan. Surana wong takon yang kene kira ono Oke, terus. baik Bapak, ruang lingkup, deskripsi aktualisasi, deskripsi organisasi, Oke ya. oke, gambar, Oke, sudah betul di bawah. Langsung juga iya. tidak ada yang tanya di sini. Ini Nah, ini tuh kegiatan. kegiatan materi kegiatan aktualisasi yang pertama diskusi dan dengan pimpinan dan observasi Rasa terkait isu di pimpinan sekolah. ngono wis ya, pakai Mentor bahasa ya yang Pak. lugas saja, Pak. Lah ya diskusi dengan rektor apa-apa kan. Diskusi dengan mentor atau kepala. Mentornya siapa? Kepala. Kepala madrasah. Ya wes langsung atau kepala mentor tidak apa-apa. Oh, Diskusi baik. dengan mentor atau itu kan sebutannya kepala madrasah lah. Itu kan to the point aja. Dan observasi terkait isu di madrasah, Oh, di sekolah, oh, Mbak. iya. Sekolah masih banyak sekolah saya Pak. Ini saya Aku ganti Pak. diganteni wes. Ini. Oke, mikmu dibenahi terus langsung kegiatan kedua. Ini Baik. paling yang dibacakan poin-poin kegiatan ini. Oke. Kegiatan Ya. kedua merencanakan pembelajaran digital berbasis AI dengan Canva. Nanti saya membuat modul ajar outputnya. Oke, terus lanjut. Kemudian membuat media pembelajaran interaktif di Canva. Berbasis AI. Oke, berbasis Canva di Canva. Ya. Oke, wes lanjut. AI ya. Kemudian, oke. Kemudian yang keempat mengimplementasikan pembelajaran penggunaan media digital Canva di kelas. AI, KI AI. Karena Canva AI sama Canva beda terus. Oke. Tapi saya oke. Mengevaluasi Terus pemahaman siswa. Ini assessment, saya mengevaluasi apa asesmen? assessment Pak. Ya, tulis sih asesmen pemahaman siswa ya. Oke.
Oke. Terus Kemudian merefleksi dan tindak lanjut penggunaan media AI dalam pembelajaran lainnya. Jadi nanti ada ini merefleksi dengan eh, siapa ini? Kepala madrasah atau guru? siswa, Hmm, refleksi Oke, dengan peserta didik. Nanti ini siswa ya diganti sudah, murid deh, Pak. murid ya. Kalau saya ada penguji yang harus utak itu ya. Memang saat ini pakai murid. Nggih, Kalau nak ganti menteri pakai peserta didik lagi, sok ganti menteri pakai apa lagi? Siswa itu siswa. tergantung Nggih, ganti menterinya ya. baik. Kemudian yang terakhir adalah mendokumentasikan dan praktik baik. Jadi saya melakukan praktik baik untuk Bapak di depan Bapak Apa? Ibu guru. Dalam video ya. Ya nanti Awalnya tuh videonya bisa diputar, Mbak. Betul. mau video, Pak, tapi jadi kemarin tuh ada siswa yang HP-nya kan nggak bisa digunakan. Jadi saya pinjemin HP saya. Jadi keterbatasan itu. Jadi saya hanya foto-foto, videonya hanya satu pertemuan. Punya, ada video. Ada tapi Ya sudah. Kalau buat lagi masih cukup waktunya, nggak cukup. iya nanti coba ya Pak. Iya, maksudnya yang merefleksikan kemarin yang HP siswa rusak itu loh. Ya, Oke. ya di setting seperti itu. Karena itu benar-benar melakukan tapi belum terdokumentasikan. Oke. Oke, lanjut. Keren. Baik, Terus kemudian wis cukup ini saya. Terus ini oke. Mbak, Fishbone kodok lingkari ya. Oke, baik Bapak. Terus apa nih ya Mbak? Coba tunjukkan ke saya salah satu media online berbasis AI-nya. Sebentar Pak. Saya Coba ada linknya linknya. kok ketutupan. Hmm, Tapi ke Kuis depan saya sarankan interaktif. untuk membuat multimedia coding AI ya. Terus nanti hostingnya pakai GitHub Mbak ya. Oke, Pak. Tapi belum bisa. Ya coba di share, dibuka dulu baru di share. Izin Pak Mentadi, habis ini saya nggih 5 menit saja. Boleh, boleh, boleh. 10 menit ya boleh aja. Tak kira sudah pengen proofreading ya itu kan itu. Itu ditutup dulu Mbak ini, terus dibuka terus di share. Oke, Pak. Sebentar, stop share. Oh, ya. Sudah terlihat Bapak? Udah, wes coba Oke, jalan ke. ini start. Terus yang pakai AI saya yang ada kalkulator KPK FEB ini atau Oke, dari awal Pak? wis kuwi wae. Oke. Saya hanya lihat Linknya, sedikit aja. oh oke. Linknya ke nganu buatan ya Pak? Ini, Nah ini ya. Oke. oke. Terus Masuk ada, ada bilangan. oke. Kok sudah ada bilangannya? Oh ini hanya contoh Pak. Oh ya, sudah coba untuk Pasal praktekkan. 4 dan 7 hitung KPK ini. Oke, KPK-nya terus FEB-nya. Ini yang FPB misal Ya, 6 ya. Badan. Oke, Oke. FEB. Oke. Ini Terus caranya. nanti anaknya disuruh menganu sendiri ya. Caranya di Oke, bawahnya itu ya. oke. Lihat caranya, coba caranya. Oke. Ini, Oke, dari kelipatan 4 saja 8. Oke. iya, Ya. Kesimpulan. Oke, dari sini. Oke. Ya, begitu. terima kasih. Oke, Jadi ini yang sama-sama yang Bapak. bekerja kan coding AI sendiri ya. Oke, leres Bapak. Oke. Gitu. Terus materinya. Materi KPK ini dimulai dari pertanyaan diskusi, kelompok A berkedip, gini. Terus apa itu kelipatan? Ini seperti presentasi PowerPoint saja. Ya, ya, betul. Gitu, Terus Pak. berkedipnya. Kok berapa lampu tadi? Oh ini, jadi, Harusnya kan dijajarkan atas bawah ya. oh lampunya gitu, Pak. Iya toh. Nanti kan Oh, oke. pada saat tertentu dia akan berkedip sama gitu. Oke. Lah mana? Ada yang pola pikir itu ada Eh, nggak?
saya nggak membuat itunya Pak, yang video lampu berkedipnya. Jadi Enggak, pertanyaan artinya diskusi enggak, lampu A, lampu B, 3 menit, terus berapa? 6 menit, ya toh? Kan tiga gitu. G 3 detik, untuk maaf. Terus ini G 5 Pak, detik, 10 detik, 15 G detik. Nanti kan ketemunya di berapa? 15 ya? 15 G 15 Nah, detik. ya itu kan Nah harus itu, ada gambar lampu gitu, oh lampu G loro. baik. Gitu. Tapi untuk pertanyaan diskusi ini nanti dikerjakan siswa di buku tulisnya mereka Pak. Jadi untuk menjawab ini nanti siswa sendiri saya menjelaskan tentang penyelesaian Nah, ini ini nanti kelipatan menggunakan 3. kelipatan Terus gitu. yang kelipatan 5 mana? Dan Kelipatan eh, 5-nya mana? ini nanti yang kelipatan, jadi yang mengerjakan 3 5 ini nanti Oh, murid. siswa. G. Lah jadi kan sing di masuk kan harus ada Saya, contoh dulu ya, Mbak G. ya. Saya contohnya ini 3 dan 2 dan 3. Oh ya, mana 2 Gitu. 3. Maaf Pak, 2 dan 5. Ini. Lah mau kok 3 katanya 25. G. Tadi diawali dengan itu dulu. Apa itu kelipatan, terus Oh, siswa ngomong diminta beda ya, ngomong beda ya. Tidak berkelanjutan ya. G. Ya, siswa Oke, tidak paham dulu apa-apa. tentang kelipatan, kemudian tentang apa itu kelipatan persekutuan, baru nanti disimpulkan Oke, kelipatan persekutuan thank you, terkecil. keren, cukup 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 Baik, keren ya. tapi Tapi kan nanti harus meyakinkan loh ya, buat PPT yang bagus ya. G. Rada AP ini guru modern ini ya. Alumni mana dulu itu? UNY Bapak. PMJ. UN UN. apa M? N. UN. G. UM. U negeri Pak. UN. G. Oh, negeri. Terus besok ke depan sasarankan pakai coding GPT ya. Terus G. membuat websitenya pakai Notepad saja sederhana, kemudian diupload di GitHub. Ya, sudah ada peserta Mbak Sopo, ada yang seperti itu ya. G. Nanti tapi nak memang aman ya pakai apa? Canva, karena anak Canva kan ora usah mikir hosting, gitu. Iya, Langsung sudah jadi itu ya. dibuatkan. Tapi ya G. sinau sing menantang ya, Mbak ya. Baik. Ya semoga Mas cukup selamat. Siapkan PPT yang bagus. Ya. Sopo mau Mas Sopo? Saya Pak. Mas Nggih. Farid, oke silahkan. Nggih, siap. Nggih. Izin share Bapak Oke. hasil dari aktualisasi saya. Oke, dibesarkan sebelah kiri. Baik Bapak, nggih. Ini hasil laporan aktualisasi saya, yaitu tentang pembangunan sistem informasi kelembagaan berbasis PHP native dan database MySQL di pencatatan agenda kegiatan Kan di wis apik, seksi Mas. pendidikan. Jadi kan wis apik, wis tak koreksi terus ini. Di, Sopo kemarin kan sing mau ditakoki ada apa? yang ini Pak, Wis keren matriks banget ini. kegiatan. Nomormu udah betul itu ya? Sudah Pak, kemarin kan terakhir saya Ya, berkonsultasi dengan Bapak kan nomornya yang Wah, salah. wis Ini, aman Mas. Pola pikirmu itu melampaui ini, Mas. jadi ini kebetulan websitenya sudah jadi Bapak Di Mas, menggunakan website kayak apa? hosting. Itu udah danai sendiri ya? Dana sendiri ya? Ya, cuman ini kan masih dalam bentuk apa namanya gratis, pakainya Infinity Free Bapak. Infinity gitu. Free. Cuman nanti ke depannya bisa pakai niaga hoster atau rumah web Bapak. Kemarin sudah saya coba untuk Infinity Free-nya sebagai apa? Hostingnya ngono apa? hostingnya pakai Infinity Free, domainnya pakai kasup.com. Sebentar Bapak, saya ini Itu sama nama- kayak GitHub ya Mas itu ya? Infinity Free itu ya? Ya, sama Bapak. Ini hasil pakai ini namanya. Ya, oke. Oh, oke. Terus penyimpanannya data nih di? Saya ini dulu gitu Bapak. Saya stop share, saya share yang Gampang nggak pakai Infinity Free itu? gampang, mudah sekali Bapak. Jadi misal saya Sama punya dengan dibandingkan GitHub gampang. mudah
GitHub Bapak. Oh iya, wis. Aku wis Ya. GitHub wae. Ini kan sebenarnya kan domainnya di sini, cuman saya beri subfolder khusus pendidikan. Jadi saya menaruh semua file yang ada di sini. Misal jenjang MA, terus misal kita isi kegiatannya di sini, misal di A1 kita bisa cari, misal kita bisa edit kegiatannya, bisa kegiatan yang saat ini itu kelas 12 TKA. Saya simpan. Nah, ini kita bisa lihat di sini langsung kegiatannya TKA ataupun di sudah mengisi. Kita sudah mengisi ada di kegiatannya TKA sekarang, Pak. Terus ini rekap hasil semuanya beserta nomor handphonenya kalau kita butuh koordinasi langsung dengan lembaganya seperti itu. Untuk Ini infinitive-nya seperti itu. MTS juga masuk. Infinity.com Masuk, ya. masuk. Dulu kan pertama Bapak menyarankan hanya MA, cuman saya penuhi semuanya. Wes. MTS masuk. Ini misal kegiatannya misal Coba MTS Al Islah itu ya. Pulau Kulon. Islam. Habis dari sana saya Mas itu. Sebentar, Islam. Al Islam. Mungkin ini Bapak, by referensi misal namanya tidak, kan cek referensi Kemendikbud. By NPSN-nya misal ini RA. Durung ono MTS ya. Bener Pulau Kulon betul ya. Coba saya searching dari ini keluar Bapak. Jadi pencariannya ini berdasarkan nama ataupun NPSN madrasah. Misal kegiatannya tadi monitoring. Ora iki ngisi ya Mas. Oh, ngisi. Nah, ngisi pelatihan multimedia deep learning gitu. Tapi di atas nama KKM Mas. Oh iya. KKM 456. Oh nggih. Paham Pak. Tahu. Kemarin juga habis acara pengakuan KKM. Iya Pak. Jadi Pak Marzuki. ya, jadi misal yang sudah mengisi ini barusan tadi Al-Isra Pulau Kulon, kepala sekolahnya ini, gitu ya. ya, terus agendanya seperti ini. Oh ya, keren. Mungkin yang perlu saya tanyakan sebenarnya bukan ke aplikasinya Bapak, cuman lebih ke ini apa namanya hasil laporannya. Ya, tapi tekanannya jenengan nanti Mas, saya sarankan, saya sudah mengakui, oke, yes banget ya ini pemikiran dan karyanya. Tapi nanti kan untuk meyakinkan penguji itu kan before dan afternya. Terus Untuk dampak before-nya dari ya. before-nya belum ada ya. Before-nya memang belum ada karena Afternya sebelumnya juga menggunakan itu. Terus Excel. dampaknya Iya. apa? Afternya Dampaknya Mas. menggunakan ini. Dampaknya pasti. Oh, dampaknya memudahkan kita dalam proses monitoring, Bapak. Orang kita Jadi kan kita sebelumnya menggunakan Excel kan, ya. ya. Ya nanti dampak-dampaknya tulis tuh, analisis dampaknya. Ya. Dengan kehadiran Halo. aplikasi ini, maka ini, kemudian di sini, pengecekannya mudah. Itu yang penting untuk meyakinkan jurinya di situ, Mas. Ya. Ya. Bila perlu ini untuk semuanya. Siapkan video penggunaannya, nanti tidak usah terlalu banyak ngomong. Video diputer itu. Bahkan boleh presentasinya itu pakai video, Mas. Jadi kan hanya nanti tanya jawab dengan penguji untuk buat video sepanjang 5 menit untuk presentasi itu boleh. Ya. Jadi dengan tidak usah ngomongnya diskusi sama juri saja nanti. Siapkan itu ya. Terus siapkan video penggunaan aplikasimu Mas. Halo untuk semuanya ya. Boleh presentasi menggunakan video.
pas buat tidak boleh melebihi 5 menit. Video Ya. penggunaan aplikasi. Yo, presentasimu laporan aktualisasi pakai video. Nanti di depan penguji putar saja videonya, tinggal pengujinya saja nanti yang tanya jawab. Nggak usah PPT-nya ya wis terekam di video itu kan. Before after-nya sudah terekam di video itu. Ya. Silahkan pakai gaya begitu. Mungkin bisa dijelaskan, Jadi Bapak Nah, bisa gini. menjelaskan Tak kembali jelaskan. terkait tentang before after-nya, Bapak. Ya, after-nya kan memang belum ada, menjadi ada. Terus ada itu pertama ya Mas ya. Yang kedua jelaskan cara membuatnya. Walaupun juri nggak paham nggak apa-apa. Buat cara pembuatnya. Kemudian yang ketiga di pengaruh apa tuh dampak perubahan adanya apa aplikasi yang dibuat itu. Kalau saya menggunakan si impact ya. Impact impact dari aplikasi ini, dampak ya atau kontribusi peradabannya apa itu. Ya. Itu yang penting ya Mas ya. Kalau juri udah aja berpikir infinity free kemudian cara membuatnya dia belum tentu connect kan itu. Ya itu. Before dan Yang afternya. nomor 1 tadi apa, Bapak? Boleh Before after bisa. dari tidak ada menjadi ada. Oh, Oke. Nomor 2 ini cara membuatnya sekilas saja. Ya, sekilas saja. Yang ketiga dampak dari apa yang inovasi kamu lakukan itu. Jadi ngomongnya berani inovasi Mas. Walaupun aktualisasi ngomong inovasi nggak apa-apa. Ya, wes itu aja ya 3 ya. Jadi Ya, nanti baik. diawali dengan ada satu slide tentang latar belakang, tunjukkan masalah krusial yang ada di kantor Kemenak Kabupaten Grobogan itu terkait dengan ini tadi ya. Survei, monitoring dan semuanya itu tidak terlacak atau terdokumentasi dengan baik. Nah, sekarang sudah yes banget ya. Oke. Oke ya. Saya informasikan sekali lagi yang dinilai oleh Zubi ada 3. Yang pertama adalah keterlaksanaannya kegiatanmu itu. Terlaksana enggak? Yang kedua adalah kemanfaatannya. Yang ketiga teknik komunikasimu. Wes itu tok. Ya, yang ketiga itu. Yang nomor 1 Kemudian tadi apa, Bapak? Yang dinilai juri. keterlaksanaanmu. Dia akan bertanya minggu pertama membuat apa, minggu kedua kan ada 5 minggu. Maaf ya 5 minggu ya. Kemarin pas saya menguji itu ada yang 6 minggu. Itu saya tanya ini menurut jadwal mana? 5 minggu ya. Minggu pertama membuat ini, minggu kedua ini, minggu ketiga menggunakan ini, minggu ini evaluasi seperti itu. Ya. Itu keterlaksanaannya jelaskan itu. Kemudian kebermanfaatannya tadi Mas ya, jelaskan di slide ya. Dengan penggunaan aplikasi apa beri nama aplikasi itu kemanfaatan bisa melakukan ini dengan mudah, bisa memantau ini dengan lebih cepat, bisa berkomunikasi lewat ini dan sebagainya. Ya. Syukur nanti jadi waktunya saya jelaskan. Waktu pertama presentasi 5 menit, manfaatkan waktu dengan baik, banyak yang kacau di sini. Materi belum selesai waktu habis itu. Karena hal-hal yang tidak very important, nggak begitu penting diomongkan terus itu. Ya. Kemudian yang kedua, dukungan mentor hanya 3 menit, mentornya di informasi tidak panjang, pengujian 7 menit. Ya, itu saja ya. Good luck. Nanti ujiannya dari apa? Ujiannya dari apa? Hari Rabu, Bapak. Rabu Rabu Bapak. ya. Oke, siap. Selasa kita berangkat. Maaf, Selasa kita di Selasa sore sana hari sampai kantor. pertama. Selasa pagi kita sudah di sana, Sudah di sana ya. Senin kita sudah berangkat. Oke ya. Ketemu nanti di kantor ya. Wes ya, saya pikir cukup. Tolong buat PPT yang mau presentasi pakai PPT. Tolong buat video yang mau presentasi pakai video. Jangan lupa waktunya only 5 minutes ya. Tidak boleh lebih. Itu aja. Sukses untuk semuanya. Siapkan semangat. Ya. Tetap sehat, tes, happy. Ya, oke. Saya yakin kelompok ini sukses. Semoga tidak ada yang revisi. Sukses bersama. Tolong Mbak Sopo tadi yang dari mana tadi ya? KUA tadi tolong dibantu itu. Masalahnya RCT, tak cetol ya. Dibuat cetol. Oke, saya pikir cukup ya. Saya akan log out dari breakout room ini. Sukses untuk semua, barokah untuk semua. Semoga menjadi ASN semuanya sehat, bermanfaat, dan memiliki kontribusi yang signifikan dalam peradaban. Sekian dulu. Mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bapak. kasih, Pak. Oke, Terima kasih sama-sama. Bapak. Sukses selalu, barokah selalu. Amin.